Pemirsa, kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap salah seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI hingga kini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kuasa hukum korban menyesalkan adanya upaya mediasi perdamaian sepihak yang dilakukan oleh KPI dan 5 orang terlapor. Peristiwa yang menimpa pegawai KPI berinisial MS dalam kasus perundungan dan pelecehan seksual oleh rekan kerjanya sendiri kembali mendatangi tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Jumat siang untuk melengkapi data perkara yang dilaporkan korban. Didampingi kuasa hukumnya, Roni Hutahean, mengungkapkan jika ternyata ada upaya mediasi secara diam-diam tanpa pemberitahuan oleh kuasa hukum yang dilakukan oleh 5 orang terlapor dan KPI pada beberapa hari lalu, sehingga membuat kuasa hukum korban kesal dan menganggap hal tersebut tidak etis dilakukan. Bukan tanpa sebab, karena pada saat mediasi dilakukan, korban merasa tertekan dengan berbagai syarat yang diajukan oleh pihak terlapor, di antaranya meminta pencabutan laporan kepolisian, memulihkan nama baik para terlapor. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka korban diancam untuk dilaporkan balik dengan pasal pidana pencemaran nama baik. Atas mediasi yang tidak disetujui oleh korban, membuat korban dan kuasa hukum meminta pihak penyidik kepolisian Polres Jakarta Pusat untuk meneruskan laporan korban secara profesional. Ya, untuk mengetahui informasi ini lebih lengkap, kami menghadirkan kuasa hukum dari MS, ada Mehbob. Selamat pagi, Pak Bob. Selamat pagi. Oke, Pak, jadi statusnya sampai sekarang benarkah klien Anda sudah mencabut laporan terhadap para pelapor tersebut dan sudah disepakati diselesaikan secara kekeluargaan? Itu tidak betul, bahwa klien kami sampai sekarang tidak pernah mencabut laporan dan proses ini akan kami tindak lanjuti untuk perkara ini agar sampai ke meja hijau. Oke. Tapi upaya yang kita dengar kan ada upaya untuk mencabut laporan, ada mediasi. Itu ceritanya bagaimana, Pak Bob? Jadi begini, hari Selasa, Rabu, Minggu kemarin itu memang MS 2 hari berturut-turut dipanggil ke KPI. Dan tidak boleh didampingin oleh kuasa hukum dengan alasan masalah internal. Oke. Kami mengizinkan MS untuk menghadiri undangan KPI itu dan kami sudah berikan edukasi agar tidak mengambil suatu keputusan tanpa adanya koordinasi dengan kami sebagai tim hukum. Nah, pada waktu hari Selasa, MS hadir ke KPI didampingin oleh orang tuanya. Nah, kemudian pada hari Rabu itu kami kebetulan pagi sudah janji dengan Komnas HAM untuk membawa MS untuk di BAP dan memberikan keterangan awal. Dan itu sudah kami lakukan di Komnas HAM pada hari Rabu. Kemudian setelah dari Komnas HAM kami selesai, kami langsung menuju ke LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan saksi korban. Nah, setelah kami selesai dari LPSK, dalam kami perjalanan pulang, salah satu komisioner KPI menghubungi MS agar secepatnya datang ke KPI. Nah, kemudian MS langsung meluncur ke sana sendirian. Kemudian sesampai di KPI, kemudian MS disuruh masuk ke suatu ruangan dan tidak ada anggota komisioner di situ, hanya terlapor dan beberapa staf dari KPI. Kemudian terlapor sudah menyodorkan perdamaian, yang mana isi penyodoran perdamaiannya itu sangat sepihak. Seolah-olah bahwa kejadian itu tidak ada dan MS harus mencabut laporan, termasuk MS mengklarifikasi di media massa. Itu yang MS kaget, shock, dan dia tidak mau menandatangani itu dan dia meninggalkan ruangan itu. Oke. Apa yang kemudian ada tidak kekhawatiran dari MS sendiri akan ancaman kriminalisasi terhadap klien Anda, Pak Bob? Nah, jadi pada waktu terlapor setelah di BAP di Polres Jakarta Pusat, kan sempat mereka konferensi pers bahwa mereka akan melakukan laporan balik, yaitu pencemaran nama baik. Betul. Dan dengan pasal karet Undang-Undang IT. Nah, memang MS waktu itu sempat kebingungan, shock dan trauma. Itu bagi kami wajar karena MS ini tidak pernah berurusan dengan masalah hukum. Kemudian kami sebagai tim hukum telah mengedukasi dan meyakinkan dia bahwa
apa yang MS tulis di media massa itu adalah yang dialami, yang dirasakan, dan itu adalah sebuah fakta hukum yang tidak bisa dimasukkan kategori pencemaran nama baik. Dan kami juga mengapresiasi pada kepolisian yang mana tadi malam kuasa hukum MS mencoba melaporkan MS di Polda Metro Jaya, tapi ditolak. Oke. Pak Bob, dalam sebuah proses hukum kan kita sudah sangat familiar dengan upaya mediasi begitu ya. Itu kan menjadi upaya yang dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang tersangkut. Tapi dalam konteks ini apa yang menurut Anda salah dalam proses mediasi gitu? Ya, memang sekarang kita ada mengenal hukum baru ya tentang restoratif justice. Tapi restoratif justice itu kan hanya terhadap tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana dan delik aduan, sementara ini adalah bukan delik aduan dan ini adalah ancaman hukumannya tinggi. Jadi ini tidak bisa masuk restoratif justice. Kalaupun terjadi perdamaian, bisa jadi itu hanya untuk minimalisir ancaman hukuman. Tapi saya kira proses ini tetap bisa berlangsung karena ini bukan delik aduan. Kecuali ada mekanisme lain. Kalau kami bicara hukum nggak bisa. Iya. Tapi seandainya ada suatu mediasi seperti yang terjadi kemarin antara pelapor dan juga terlapor tanpa didampingi oleh kuasa hukum, ini sebenarnya suatu hal yang biasa atau tidak sih, Pak? Saya kira itu suatu hal yang tidak biasa. Ini makanya kami sangat merasa kami sangat dilecehkan profesi kami oleh KPI ya, di mana KPI itu adalah suatu lembaga negara yang harusnya menghormati proses hukum. Oke. Nah, apakah dalam pertemuan antara klien Anda dengan terlapor itu di yang hari Rabu setelah dari Komnas HAM, ada juga kuasa hukum dari para terlapor ini? Tidak ada. Nah, sepengetahuan saya, mohon koreksi ya Pak, pengetahuan saya para terlapor ini kan sudah dinonaktifkan gitu. Artinya kalau dinonaktifkan, apakah memang masih bisa mengakses datang ke gedung KPI begitu Pak? Dan bertemu, membuat janji dengan klien Anda yang notabene adalah pelapor. Gitu. Betul. Itu yang kami menjadi tanda tanya. Di satu sisi dia membebas tugaskan para terlapor dan termasuk klien kami juga dibebas tugaskan. Tetapi kalau kami lihat secara sepihak, sepertinya KPI ini benar-benar bukan untuk menyelesaikan secara yang baik, tapi ada berat sebelah, di mana sepertinya terlapor ini aksesnya masih bebas saja di KPI. Sementara klien kami bisa hadir ke KPI kalau ada undangan. Oke. Kemarin yang juga sempat ramai, di mana klien Anda sempat membuat surat terbuka untuk netizen, di mana meminta para netizen untuk tidak kemudian menyebarluaskan nama-nama terlapor, terlebih lagi juga keluarga dari terlapor begitu. Apa yang mendasari klien Anda melakukan hal ini? Apakah memang karena adanya tekanan sebelumnya atau hal apa yang disampaikan oleh klien Anda, Pak Bob? Sebetulnya kami waktu klien kami membuat surat itu, kami sempat kami tidak tahu, tapi kemudian setelah itu surat itu menyebar di dunia massa, kami sempat tanya, kenapa kamu bikin seperti ini? Atau pemerintah atau dari inisiatif dari mana? Dia bilang ini inisiatif saya, biar aja saya yang mengalami ini, dia bilang, yang mengalami trauma keberatan ini dan berdampak pada keluarga saya, tapi saya tidak mau terlapor juga berdampak pada keluarga mereka ikut dibullying oleh inisiatif ini. Ya saya kira saya apresiasi mereka masih menjaga moral walaupun mereka sebagai korban. Oke. Memang kondisi dari MS sendiri untuk saat ini seperti apa Pak Bob? Ya kalau kondisi MS secara fisik itu sehat, cuman memang fisikis dan kestabilan emosionalnya itu belum stabil dan traumatik itu masih ada. Kemarin sempat drop lagi dengan adanya berita bahwa dia akan dilaporkan balik, memang mereka sempat traumatik lagi, karena buat saya wajar karena MS ini belum pernah berurusan dengan hukum. Oke. Pak Bob, saya balik lagi soal kesepakatan ya, tadi ada pertemuan klien Anda dengan si terlapor dianggap berat sebelah gitu. Nah, yang ditawarkan para terlapor ini kepada klien Anda, apakah hanya sekedar tidak akan melakukan laporan balik atau ada hal-hal lain sebenarnya yang ditawarkan ke klien Anda untuk menyetujui kesepakatan yang Anda bilang tadi berat sebelah? Kalau sepengetahuan kami dari klien kami bahwa
baru tentang itu. Apabila ada tidak mencabut dan tidak mengklarifikasi di media, maka kami akan melaporkan balik dengan undang-undang IT. Tapi hingga saat ini, apakah memang sudah ada pelaporan balik dari pihak terlapor atau KPI dalam hal ini? Mereka coba membuat laporan kemarin malam yang saya dengar di Polda Metro Jaya, tapi ditolak oleh Polda Metro Jaya. Oke. Nah, artinya kalau saat ini standing point Anda dan juga klien bahwa kasus ini tetap akan berlanjut gitu Pak Bob ya? Ya, kami akan mengawal proses ini sampai ke meja hijau karena ini sebagai edukasi publik juga. Mungkin banyak korban-korban lain yang tidak berani membuka suara. Ini pun kami mengedukasi MS sampai mau dia membuka suara dan membeberkan kasus ini juga cukup lama. Karena MS itu kebetulan salah satu tim dari kami adalah kawan MS dari 2014. Jadi cerita itu sebetulnya kami sudah dengar panjang, cuma kami menunggu kesiapan dan mental MS untuk menjelaskan ini semua. Baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bob atas waktu dan juga informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu Pak Bob. Ya, salam untuk MS. Terima kasih Pak.